Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Teguh Selamat Menyunatai, Salam Saujud Kerana Malempa. Adu Katalino, Bocuramen Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Nima Bulan Purwani Sudarsana dengan NIM 2030 2050 2039. Biasa dipanggil Bulan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil rancangan saya terhadap rumah tinggal profesi, yaitu tugas besar dari mata kuliah Perancangan Arsitektur 2. Terus apa lagi lah? Stop. Rumah tinggal ini. Rumah tinggal merupakan tempat yang penting bagi kehidupan manusia, di mana dari rumah tinggal itu kita memiliki wadah atau tempat untuk berlindung, untuk berteduh. Salah. Rumah tinggal merupakan tempat yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Rumah tinggal bukanlah semata-mata sebagai tempat untuk berteduh atau mengenauni penghuninya, melainkan juga berkaitan dengan emosi dan perasaan penghuninya. Oleh karena itu, hendaknya selain aspek keindahan, sang perancang juga harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan, serta menciptakan rumah yang ramah lingkungan. Rumah ini nantinya akan dihuni oleh satu keluarga kecil yang beranggotakan ayah. Ayah adalah Fadli Ahmad, seorang dokter gigi, yang dimana sang ayah merupakan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dan juga di rumahnya sendiri, melainkan membuka dokter praktek. Yang kedua adalah ibu rumah tangga yang bernama Rahayu Trinita. Lalu ada anak pertama yang sedang duduk di kelas 2 SMU yang bernama Soraya Putri Ahmad. Anak kedua yang duduk di bangku kelas 3 SMP yang bernama Safara Putra Ahmad. Dan anak ketiga yang sedang duduk di kelas 3 SD yang bernama Naomi Putra Ahmad. Selain itu ada 3 orang perawat dan juga 1 administrator yang berperan di klinik dokter gigi itu, yang dimana ketiga orang itu adalah 3 orang perawat dan 1 administrator. Keluarga ini memiliki 2 sepeda motor, 5 sepeda, dan 1 mobil, dan juga berencana akan membeli 1 mobil lagi. Rumah ini nantinya akan berlokasi di Jalan Mentaya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Cikanraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia, dengan luas tapak 897,5616 meter persegi. Selain mengumpulkan produk KGS, kami juga mengumpulkan produk market. Ini adalah market saya yang dilengkapi dengan lampu. Untuk pintu masuk dari para pasien melalui Jalan Mentaya yang akan langsung menuju parkiran di bawah lantai 1. Untuk ruang praktik dokter giginya ada di sini. Lalu dari sini, ini adalah ruang administrasi atau screening COVID-19. Jadi para pasien akan dicek dulu kondisi tubuhnya apakah positif COVID-19 atau tidak. Jika tidak, maka dapat melakukan konsultasi dan berlanjut ke dalam ruang praktek yang dimana dapat diakses melalui ruang administrasi screening COVID-19. Selain itu, untuk civitas anggota keluarga, pintu masuk dari Jalan Mentaya dapat melewati pintu ini. Dari pintu ini akan menemui open space, di mana area terbuka, dan dari area terbuka ini dapat dari area terbuka ini memiliki banyak sirkulasi. Yang pertama ada untuk ke ruang keluarga, ada ke ruang makan, dapur, laundry, dan ruang tamu. Dan untuk kamar mandi tamu juga terdapat dari ruang open space ini. Selanjutnya melalui tangga naik ke lantai pertama, dan di lantai pertama ini akan menemui satu buah balkon yang dengan lebar 1 meter. Lalu ada pintu yang ketika dimana kita masuk pintu itu akan mendapatkan sirkulasi menuju ke ruang belajar, musola, kamar tidur anak pertama, kedua, ketiga, dan kamar tidur utama. Untuk fasadnya sendiri saya memadukan dengan material conwood BRC yang saya letakkan di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ringkasan sketchbook. Pada halaman pertama ada latar belakang proyek, yang dimana latar belakang proyek ini terdiri dari lokasi, deskripsi rumah tinggal, luas tapak, akses tapak, vegetasi yang terdapat di sekitar tapak berupa melati air atau pohon ram besi. Lalu ini sketsa akses tapak, dan ini adalah analisa tapak. Di sekitar tapak terdapat beberapa bangunan seperti Masjid Jami Anur,
ada tour and travel, yang dimana di belakang ada tour and travel ini terdapat sebuah sarang walet yang merupakan penyumbang kebisingan. Lalu ada rumah makan Buleman. Selain itu, tapak juga dikelilingi oleh rumah warga, dan di atas tapak itu sendiri juga berdiri satu rumah warga. Ringkasan sketchbook halaman kedua. Terdiri dari civitas anggota keluarga, civitas pekerja atau karyawan, program fungsional, lalu ada besaran ruang dan sketsa besaran ruang, lengkap dengan performansi ruang dengan keterangan merah sebagai pencahayaan buatan, oranye sebagai pencahayaan alami, biru muda sebagai penghawaan alami, dan biru tua sebagai penghawaan buatan. Selanjutnya di sini ada proses desain. Yang pertama dari bubble diagram. Dari bubble diagram dihaluskan kembali menjadi bubble diagram yang lebih rapi, lalu dihaluskan menjadi sketsa kasar. Yang ini lantai 1 dan ini lantai dasar. Lalu dari sketsa kasar lantai dasar dibentuk sebuah zoning, block plan zoning lantai dasar, dan sketsa lantai 1 juga sama. Lalu dari block plan zoning tadi dibentuk menjadi aksonometri lantai dasar dan aksonometri lantai 1. Lalu digabung dan ditumpuk menjadi seperti ini. Ini untuk area lantai dasar dan ini untuk area lantai 1 dengan keterangan yang ada di sini. Selanjutnya kita temukan hubungan ruang seperti ini. Ini adalah tangga yang dimana open space dihubungkan tangga lalu menuju ke selasar lantai pertama. Dan pola sirkulasi dengan keterangan yang lengkap di sini. Selanjutnya, halaman ketiga yaitu rancangan skematik. Yang dimana di rancangan skematik ini terdapat site plan, prinsip desain, dari balance, irama, focal point atau point of view, scale, komposisi, kesatuan, dan proportion. Selain itu juga terdapat aksonometri dari bangunan ini sendiri, dan ini adalah gubahan masanya. Untuk skalanya, skala site plan saya gunakan 1:250 dan skala aksonometri saya gunakan 1:200. Selanjutnya rancangan skematik halaman 4, yang dimana terdiri dari denah lantai dasar dan denah lantai 1, dengan legenda yang berada di sebelah sini. Lalu terdapat organisasi ruang yang menyatakan hubungan langsung dan dihubungkan oleh tangga. Lalu terdapat pola sirkulasi. Lalu juga ada zoning, mulai dari zoning analisa matahari, analisa angin, air, dan hujan, view from site, kebisingan, sirkulasi, dan mendapatkan hasil yang seperti ini, zoning makro. Yang dimana area berwarna hijau merupakan area publik, area berwarna biru menjadi area semi publik, dan area berwarna merah menjadi area private. Rancangan skematik halaman 5. Di sini terdapat tampak dan potongan. Untuk tampak saya gunakan skala 1:200 mulai dari tampak depan, kanan, kiri, dan belakang dengan skala pembanding sebuah pohon dan juga satu orang manusia. Untuk potongannya, skala yang saya gunakan juga skala 1:200, dan untuk rencana struktur diagram pembebanan saya juga menggunakan skala 1:200. Yang dimana ada atap baja ringan, lantai 1 dengan material vinil, dinding dengan material bata merah, balok anak dengan besaran 35 x 17,5, balok induk dengan besaran 45 x 22,5, kolom struktur dengan besaran 45 x 25, pondasi footplate dengan besaran 1 x 1 meter, dan kolom praktis dengan besaran 15 x 15 cm. Untuk ring bulknya saya gunakan 15, dan untuk lantai dasar juga saya menggunakan material vinil. Selanjutnya adalah rancangan skematik halaman 6, yang dimana di sini merupakan perspektif eksterior dari rumah itu sendiri, dari tampak depannya. Ini adalah tampak depan yang dijadikan perspektif. Di sini merupakan pintu masuk ke area open space, dan ini merupakan pintu masuk ke ruang administrasi dan screening COVID-19 untuk pasien dokter gigi atau klinik dokter gigi. Dan ini adalah area parkiran untuk para pasien. Lalu terdapat juga perspektif-perspektif interior dari ruang belajar, ruang praktek dokter gigi, ruang administrasi screening, ruang keluarga, dan ada ruang keluarga lagi, ruang tamu,
laundry, ruang makan, dapur, area open space, dan kamar tidur.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.